Bersiap jalani periode kelima di DPR RI, Demer ungkap suka duka jadi wakil rakyat, hampir dipecat karena bela Bali, hingga kritik pedas bermotif politik di medsos jadi makanan sehari-hari. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, sosok yang tak asing bagi masyarakat Bali. 4 periode atau 2 dekade 20 tahun telah ia abdikan di DPR RI Senayan, Jakarta sebagai wakil rakyat Bali. Dan kini 1 Oktober 2024, ia siap melangkah dilantik ke periode kelimanya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Perjalanan panjang penuh liku yang menguji keteguhan hatinya. Bersahaja dan tegas, Demer mengenang suka dukanya melakoni perjuangan dan pengabdian sebagai wakil rakyat. Ada yang memujinya, tak sedikit pula yang mencibir. Tuduhan dan pertanyaan tajam kerap dilontarkan mempertanyakan kontribusinya. Namun di balik semua itu ada perjuangan yang tak tampak di permukaan. Seperti saat ia memperjuangkan dana abadi untuk sektor pertanian sebesar Rp175 juta per kelompok tani disalurkan ke hampir 100 kelompok pada periode tahun 2004-2009. Bukti nyata meski tak semua mau melihatnya. Yang puas akan berterima kasih, yang tidak puas lalu mencibir. Apa sih kerjaannya Pak Gede Sumarjaya Linggih selama 20 tahun ini? Padahal saya berjuang yang namanya dari pertanian. Dulu saya pertanian itu saya sempat memperjuangkan dana abadi malah di DPR. Sekarang udah nggak ada tuh dana abadi. Waktu zaman saya kebetulan Banggar waktu itu, saya perjuangkan itu 175 juta per kelompok waktu itu. Kalau nggak salah saya bantu hampir 100 kelompok waktu itu, waktu 2004-2009. Namun tak hanya di sana ia berhenti. Sikap tegasnya hampir membuatnya terlempar dari kursi DPR. Walkout dari sidang paripurna sebagai protes terhadap RUU pornografi yang dianggapnya tak sesuai dengan kebudayaan Bali yang penuh kreativitas dan seni. Sebuah aksi keberanian demi menjaga keunikan Pulau Dewata dari aturan yang membatasi kebebasan berkesenian. Kemudian saya sempat hampir dipecat di DPR gara-gara saya walk out dari paripurna memperjuangkan yang namanya tidak setuju dengan undang-undang pornografi. Walk out saya waktu itu, mungkin yang dulu sudah berkecimpung di dalam dunia politik mungkin sudah melihat medsos saya dulu. Tentang bagaimana saya waktu itu dengan Lurah Harte dan sebagainya demo di Bajro Sandi ya untuk memperjuangkan tidak diberlakukannya undang-undang pornografi di Bali karena kita termasuk yang menjadi kreativitas dan termasuk kita ini orang seni yang kadang-kala memang menyerempet sedikit tentang porno itu sendiri. Bukan hanya di dunia politik, Demer yang berlatar belakang seorang pengusaha sukses dan mantan ketua umum Kadin Bali itu juga menyentuh sektor UMKM Bali. Seminar demi seminar digelarnya membimbing para pengusaha lokal. Namun tak jarang upayanya dianggap angin lalu, bahkan diragukan. Kritik pedas bermotif politik di media sosial menjadi makanan sehari-hari. Tapi Demer tetap teguh menyuarakan pentingnya menjaga adat budaya, memilah sampah dan mencintai lingkungan walau sering tak didengar. Kemudian tentang UMKM sudah banyak sekali. Saya sering mengadakan seminar ya tentang UMKM gitu ya. Tapi banyak juga yang sirik. Pak Demer apa sih yang dikerjakan ya selama ini gitu. Ya karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah menghantam saya di medsos gitu. Sehingga orang apa sih yang pernah dikerjakan itu. Tapi orang yang tahu, yang sudah mengerjakan, bahkan saya di TV paling sering saya bicara iklan tentang sampah, tentang adat dan budaya. Itu hampir setiap, mungkin sehari 3 kali saya menyuruhkan tentang pentingnya adat budaya, pentingnya kita memilah sampah, pentingnya kita aware terhadap sampah. Ya, mungkin itu dilupakan atau memang nggak pernah nonton itu atau memang ini adalah kondisi politik yang menjadi banyak juga sekarang ini kan kita tahu ada buzzer dan sebagainya gitulah. Tapi harusnya mereka melihat dong ke belakang. Di tengah ketulusan hatinya memperjuangkan kepentingan Bali, tetap saja ada pihak yang merasa gerah dan tidak senang dengan kinerjanya.
Tuduhan korupsi pernah menerpa politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu yang hanya menjadi tudingan jahat sebab tidak pernah terbukti sama sekali. Klarifikasinya seakan terhempas angin. Meski begitu, ia tak goyah. Sebagai orang Bali yang percaya pada hukum karma, ia menjaga etika dan kejujuran. Siap menghadapi konsekuensi jika bersalah, namun ia meminta kritik yang datang dilandasi kebenaran, bukan sekedar kebencian. Dihantam berbagai cobaan, Demer tetap tegar dan bertekad kuat untuk terus berjuang demi Bali. Ia berharap bahwa mereka yang mengkritik termasuk para buzzer dapat melihat riwayat hidup dan perjuangannya untuk masyarakat Bali, untuk tanah Bali yang dicintainya. Ada lagi persoalan, wah, Pak Demer korupsi dan sebagainya. Saya udah jelaskan, tapi tidak mempan juga gitu loh. Nah, tapi saya amini aja itu semua dan saya tetap akan berjuang untuk Bali ke depan. Saya akan terus dan mudah-mudahan yang nyinyir dan sebagainya melihat riwayat hidup saya, dan kalau menjadi buzzer juga jangan begitu amat lah itu, karena Tuhan Maha tahu ya. Saya juga siap kalau memang saya bersalah gitu ya. Dan untuk Tuhan gitu ya, jangan hanya menantang-nantang saja. Tapi saya harap mari kita orang Bali yang sangat aware terhadap karma itu menjadi bagian daripada kita hidup sehari-hari. Dalam diam, Demer berharap agar mereka yang menghakimi mau menengok kembali perjalanan hidup dan perjuangannya. Karena di balik gemerlap panggung politik, ada hati yang terus berjuang untuk Bali, tanah kelahirannya. Bali 1 mengabarkan.